Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi 10 MIPA, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi resultan vektor. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari pengetahuan awal tentang vektor. Nah, sekarang kita akan mulai ke hitungan vektornya. Ibu share screen dulu ya. Nah, Ibu akan menerangkan tentang resultan vektor. Nah, sebelum kita menghitung resultan vektor, kita harus tahu dulu nilai sin, cos, dan sudut istimewa. Nah, sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Nah, dan konstan lainnya tinggal dilihat aja di tabelnya. Nah, di fisika juga sering keluar sudut-sudut lainnya, yaitu sin 37 derajat, yaitu 3/5, cos 37 derajat, yaitu 4/5, tan 37 derajat 3/4, sin 53 derajat adalah 4/5, cos 53 derajat adalah 3/5, tan 53 derajat adalah 4/3. Nah, nanti yang ini tuh sangat penting, maka harus dicatat ya di buku tulisnya. Sip. Sekarang kita mulai dari penyelesaian satu vektor dulu ya. Di sini ada sebuah vektor gaya besarnya 10 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Nah, kita gambarkan dulu. Katanya ada vektor. Vektornya membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Ini sumbu X kan? Ini sumbu Y. Ini berarti 37 derajat. Nah, kita harus tentukan besar komponen-komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini terhadap sumbu X, tarik garis, dan ini terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X. Nah, di sini tulis dulu. Ada cara cepatnya. Jika cos itu adalah dekat dengan sudutnya ya. Jika sin itu adalah jauh. Nah, kita cari. Nah, ini kan dekat kan. Berarti kalau dekat itu adalah cos. F cos theta. Gitu ya. Yang ini jauh karena di sini kan tidak ada sudut. Sudutnya ada di sini. Berarti jauh kan. Berarti F sin theta. Gitu kan. Nah, kita cari dulu terhadap sumbu X. Jadi sama dengan F cos dari tetanya 37 derajat. Sama dengan F-nya telah kita ketahui, katanya F-nya 10 Newton ya tadi ya. Jadi di sini tulis 10. Cos 37 derajat adalah 4/5. Sesuai dari tabel tadi ya, tinggal dilihat aja tabelnya. 10 bagi 5 adalah 2 gitu kan. Tinggal 2 kali 4 adalah 8 Newton. Jadi Fx-nya 8 Newton. Aduh, maaf. Coret. Sip. Sekarang kita cari Fy-nya. Fy sama dengan F sin dari tetanya 37 derajat gitu kan. F-nya adalah 10, sin 37 adalah dari tabel 3/5 gitu kan. Tinggal coret-coret, 10 bagi 5 itu adalah 2. 2 kali 3 adalah 6 Newton gitu kan. Jadi FR-nya resultan. Nah, pakai rumus ini kan resultannya kan akar dari Fx-nya adalah 8 kuadrat ditambah Fy-nya adalah 6 kuadrat. Berarti 64. 64 tambah 36. Dijumlahkan jadi akar 100 kan. Akar 100 adalah 10. Jadi resultan vektornya adalah 10 Newton. Seperti itu ya. Oke. Ke nomor selanjutnya. Nah,
Di sini katanya adalah ada sebuah vektor. Besarnya sama 10 Newton, gitu kan. 10 Newton terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terus di sini katanya ada sudutnya. Sudutnya terhadap sumbu Y. Berarti sudutnya simpan di sini ya. Karena dekat dengan sumbu Y terhadap sumbu Y. Terus kita kasih lagi komponen vektornya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini jauh ya, sudutnya ada di sini nih. Berarti di sini jadi F sin theta gitu ya. Ini jadi F cos theta. Gitu ya. Kita cari fx-nya dulu. Fx sama dengan sin dari 53 derajat gitu kan. F-nya tadi kan 10. Sin 53, lihat di tabel adalah 4/5. Coret, coret, jadi 2. 2 kali 4 adalah 8 Newton. Sekarang kita cari FY-nya. FY-nya adalah F cos dari 53 derajat gitu kan. F-nya 10, cos 53 adalah 3/5 gitu kan. Coret, coret, 2. 2 kali 3 jadi 6 Newton. Cari resultannya. FR gitu kan. Akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat tadi 64 kan? 8 kuadrat 64 tambah 36. Jadi sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Itu ya. Sip. Nah, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Nah, katanya ada sebuah gaya lagi, besarnya 100 Newton terhadap sumbu X, sudutnya berarti di sini ya, sumbu X 60 derajat. Sumbu X, sumbu Y. Yuk kita hitung lagi. Terhadap sumbu X lagi. Sumbu X buat komponen vektor. Komponen vektor. Ini dekat nih. Berarti F cos dari 60. Gitu kan. Ini juga jauh. Berarti F sin theta. Atau sin 60. Ya, masukin sini. F cos dari 60 derajat. F-nya kan tadi 100. Cos 60 adalah setengah. Ya kan, dari tabel, coret, coret, 1 bagi 2 adalah 50. Berarti Fx-nya adalah 50 Newton. Sekarang Fy-nya. Fy-nya adalah F sin dari 60 derajat gitu ya. Maaf ya, tulisannya jelek. F-nya adalah 100 kan? Sin 60 di tabel adalah setengah akar 3. Itu ya. Ini 60 nih harusnya. 60. Nah, kita coret, coret jadi 50 kan? Jadi 50 akar 3 Newton. Nah, sekarang kita cari resultan vektornya. Resultan vektor adalah akar 50 kuadrat tambah 50 akar 3. Kita kurungin kuadrat. Itu ya. 50 kuadrat adalah 2500 ditambah ini 50 kuadrat juga kan 2500 akar 3 itu dikuadratin jadi 3 kan akarnya hilang jangan kuadratnya berarti akar dulu akar 2500 ditambah 7500. Nah, kita jumlah. Hasilnya kan jadi 10.000. Nah, akar dari 10.000
itu adalah 100. Jadi resultannya adalah 100 Newton. 100 Newton ya ini. 100 Newton. Sip. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, ini udah masuk 2 vektor ya. Katanya ada seorang anak nih. Nah, kita harus tahu dulu nih. Utara, selatan, barat, dan timur. Ini barat kan, ini timur. Katanya asalnya di titik yang sama. Lalu anak A ini dari titik ini ke timur, 40 Newton. Lalu anak yang satu lagi ke barat, 100 Newton. Berapa resultannya? Nah, ini juga harus ada nih konsepnya. Kalau sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas sumbu Y positif, ke bawah sumbu Y negatif. Oke ya. Jadi F sama dengan, ini ke kanan ya, berarti 40 dikurang 100. Hasilnya adalah negatif 60 Newton. Nah, di sini negatif ini menunjukkan, maaf. Nah, negatif ini menunjukkan arah. Jadi arahnya ke barat kan, ke kiri kan. Besar resultannya 60 Newton, tapi arahnya ke barat. Jadi 60 Newton ke barat. Jadi negatif itu hanya menentukan arah. Sip. Selanjutnya, ada seorang anak berjalan ke timur, berarti ke timur ke kanan kan? Ke kanan 40 Newton. Terus melanjutkan lagi ke arah yang sama, berarti lanjutin lagi 100 Newton. Ini arahnya sama kan? Berarti F-nya dijumlah ya, sama-sama ke kanan. 40 tambah 100. Jadi resultannya 140 Newton. Kemana nih arahnya? Karena positif kan? Berarti ke timur. Sama-sama ke timur kan? Sip. Kita masuk ke soal selanjutnya lagi. Nih, sekarang udah 2 vektor nih. Ini Ibu salah nulis ya. Malah lebih dari 2 vektor. Ini masih 2 vektor. Tapi 2 vektornya membentuk sudut. Nih, contohnya. Perahu motor menyeberangi sungai dengan aliran memiliki kecepatan 3 m per s. Terus perahu yang memiliki kecepatan m per s diarahkan tegak lurus dengan aliran air. Berarti tegak lurus gini kan? Nah, ingat kalau tegak lurus sudutnya berapa nih? 90 derajat kan? Ke atas 3 m per s, ke sudutnya yang satu lagi 2 m per s. Sip. Kita cari resultannya. Nah, kalau ada 2 vektor, kita pakai rumus yang ini. Nah, masukin R sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 3, maaf ya, kali 4 kali cos dari 90 derajat. Gitu kan? Nah, di sini akar dari 3 kuadrat adalah 9 kan? Ditambah 4 kuadrat itu adalah 16. Ditambah 2 kali 3, 6 kan? Kali 4, 24 kan? 24, cos 90 adalah 0. Jadi hasilnya dijumlahin 9 tambah 16, 25 kan? Sedangkan ini kan 24 kali 0, 0. Berarti 25 tambah 0, 25 kan? 25. Akar dari 25 adalah 5. 5 M per S. Ini nggak selalu Newton ya. Gimana soal? Kalau Newton, Newton. Kalau M per S ya M per S. Nah, ini resultannya udah ada. Nah, sekarang kita cari sudutnya. Pakai rumus yang ini. Resultannya R-nya udah ada nih. 5 katanya. Sin tetanya kan kita cari. Sama dengan, nah ini selalu yang membentuk sudut. Yang membentuk sudut kan ini kan.
selalu yang daerah atas. Berarti 3. Sin sudut yang ke atasnya adalah 90 derajat ya. Ini ya. Derajat kita masukin. Sin theta sama dengan, ini tulis dulu 5. 3 kali sin 90 berapa? 90 adalah 1. Berarti sin theta sama dengan 3/5 gitu kan. Nah, kita cari tetanya. Caranya adalah arc cos tan atau tan min 1. Tan min 1 dari 3/5 itu 0,6 kan. Nah, tan min 1 arc cos tannya adalah 0,6 adalah pakai kalkulator HP bisa, pakai di kalkulator internet bisa ya. Tulisnya ARC. ARC tan dari 0,6. Nanti ada kok. Hasilnya adalah 37 derajat. Jadi arahnya 37 derajat, resultannya 5 M/S ya. Sip, soal selanjutnya. Sip, ini penyelesaian dua vektor lagi ya. Katanya sebuah balok ditarik dengan gaya F1. Ya, tarik nih. F1-nya 8 Newton. Terus ditarik F2, tapi membentuk sudut. Nah, ini pakai sudut ya, pakai, kalau di buku kalian pakai bisa derajat, biar bagus. Jadi ini 60 derajat, ininya F2-nya 10 Newton. Ini F1, ini F2 gitu kan. Resultan vektornya, pakai rumus ini kan, karena dua vektor. R sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 8 kali 10 cos dari 60 derajat. Itu ya. Kita sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64 tambah 100 tambah 2 kali 8 16 kan, kali 10 160 cos 60 tuh setengah. Lihat ya di tabelnya, 160 bagi 2 80. Ini tinggal jumlahin sama dengan akar dari 204 akar dari 244 adalah 15,6 Newton. Ya, sesuai satuannya Newton. Sip, resultannya udah ada. Sekarang kita cari sudutnya. R-nya 15,6 kan? Tulis 15,6. Sin theta sama dengan A-nya berapa nih yang membentuk sudut? Ini kan ke atas kan? 10. Kali tetanya adalah sin 60 kan? 60 derajat. 60 derajat. Sip. Ini tulis 15,6 sin theta sama dengan 10 sin 60 derajat ini adalah setengah akar 3. Sip. Ini tinggal bagi 10 bagi 2, 5. Jadi 5 akar 3 ya. Nah, di sini kita cari tetanya. Berarti sin min 1 atau kita bisa tulis juga ARC. ARC, arcus sin dari 5 akar 3 per 15,6. Nah, di sini tetanya adalah, kan pakai arcus sin nih. Arcus sin. Nah, ini tinggal bagi aja pakai kalkulator. Hasilnya 2,19. Nanti pakai kalkulator di internet atau di HP boleh. Hasil dari arcus sin 2,19 adalah 33,7 derajat. Gitu ya, arahnya ini, resultannya ini. Sip. Soal selanjutnya. Nih, yang ini ya. Nah, sekarang lebih dari 2 vektor.
Nah, caranya kita masukin komponen vektornya dulu. Set. Itu ya. Nah, ini juga. Sip. Sekarang di sumbu X-nya. Fx sama dengan, nah kita cari Fx-nya berapa nih. Di sumbu X. Ada ini kan, misalnya kita, ini F1 dulu ya. F1, F2, ini F3. Sebenarnya ini bebas nentuin F2, 1, 2, 3-nya. Pasti hasilnya sama. Nah, di sini F1-nya dulu, ini sumbu X kan. Nah, di sini ada kan. Ini dekat nih. Berarti F1, kalau dekat cos kan. Cos dari 60 derajat. Sip. Terus ini juga ada kan di sini ya. Dekat juga nih sudutnya. Berarti tambah. Kenapa ditambah? Karena di sumbu X ini sama-sama ke kanan. Berarti F2 cos 60 derajat. Terus ini ada yang ke kiri nih. Tapi nggak membentuk sudut. Langsung aja. Negatif F3. Karena ke kiri ya. Nah, kita masukin F1-nya 3. Cos dari 60 adalah setengah. Sip. Ditambah F2-nya 6. Cos dari 60 adalah setengah. Dikurang 3. Coret 1,5. Coret 6 bagi 2, 3 kan. Berarti 3, 1,5. 1,5, maaf ya, tadi jaringan. 1,5 tambah 3 kan 4,5 kan, kurang 3 jadi hasilnya 1,5 Newton. Sip. Sekarang kita cari FY-nya. FY-nya kita cari ini kan, di sini kan. Di sini nih. Berarti di sini jauh ya. Berarti F1 sin dari 60 derajat. Terus yang ini di sini ya. Berarti karena ini ke bawah kan, sebenarnya ya, atas ini ke bawah. Berarti dikurang nih. F2 jauh juga sin 60 derajat. Nih jauh ya. Sudutnya di sini, tapi kita cari sumbu Y. F1-nya kan 3. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dikurangi F2-nya kan 6. Sin 60 juga adalah setengah akar 3. Coret 1,5. Coret 3. 1,5 kurang 3 adalah min 1,5. Ada akar 3-nya ya. Akar 3 Newton. Cari resultanya. Sama dengan akar dari ini kan 1,5 kuadrat ditambah negatif 1,5 akar 3 kurung tutup kuadrat. Nah, ini masing-masingin ya. 1,5 kuadrat adalah 2,25. Tambah ini 1,5 kuadrat juga 2,25. Terus ini akar 3 di kuadrat, berarti dikali 3 kan? Sip. Sama dengan akar dari 2,25 ditambah 6,75. Berarti jadi sorry jumlah adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi hasilnya 3 Newton. Ini 3 ya. Sip. Sekarang kita cari arahnya. Nah, kalau yang ini, kalau lebih dari 2 sudut, rumusnya adalah tan min 1 fx per fy. Ini masukin ya. Fx-nya ini, fy-nya ini. Tinggal dibagi, nanti cari tan, arkus tannya di kalkulator ya. Nanti kalian kerjain ya. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir nih.
Nah, ini ada 3 vektornya. Lihat yang merahnya ya. Nah, di sini ada vektor 1, F1, ada F2, ke bawah ada F3. Nah, kita cari komponen vektornya nih. Ada yang ke bawah kan? Sip. Ada yang ke sini kan? Nah, di sini F1-nya. Ini kan ke bawah kan? Karena ini dekat dengan sudut, berarti F1 cos 37 derajat. Ini kesumbu Y, jauh kan? Jadi F1 sin 37 derajat. Begitu pula dengan yang ini. F3-nya ya. Kita langsung aja. Fx sama dengan, ini ke kanan nih, sumbu X. Ada ini kan? F1 cos 37. Terus ini ada yang ke kiri nih, titik ini kan? Berarti dikurang ya? Kurang F3 cos 53 derajat. Sama dengan sip. F1-nya berapa? 10 kan? Nih, F1-nya 10 kan? 10 cos 37. Lihat di tabel adalah 4/5. Yang ini juga dikurang ya. F3-nya adalah 15. Cos dari 53 derajat adalah 3/5. Sip. Ini tinggal coret. 10 bagi 5, 2. 10 bagi 5 juga. 15 bagi 5 ya? 3. Berarti 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya negatif 1 Newton. Ini Fx. Sekarang kita cari Fy. Nah, Fy-nya ini sumbu Y kan? Nih, ada yang di atas nih. F1 sin dari 37 derajat. Ini juga ada nih. F3 dijumlahkan sama-sama ke atas kan? F3 sin 3 sin 53 ya. 53 derajat. Terus ini ada yang ke bawah nih sumbu Y, tapi nggak membentuk sudut. Karena ke bawah jadi dikurang. F2. Kita masukin. F1-nya 10. Sin 37 adalah 3/5. Tambah F3-nya 15. Sin 53 adalah 4/5. Sip. Dikurangi 25. Ini coret, coret, jadi 2. Coret, coret, jadi 3. 2 kali 3, 6 kan? Ditambah 3 kali 4, 12 kan? Kurang 25. Hasilnya adalah negatif 7 Newton. Kita cari resultannya. Pakai akar kan? Akar Fx kuadrat, berarti min 1 kuadrat, tambah negatif 7 kuadrat kan? Negatif 1 kuadrat itu adalah 1. 7 kuadrat 49. Jadi sama dengan akar 50 kan? Ini bisa disederhanain kan? Akar 50 itu adalah 25 kali 2. Ya. Nah, di sini akar 25 bisa dikeluarin. 5 akar 2 nggak bisa ya. Jadi 5 akar 2 Newton hasilnya, resultannya. Cari tetanya. Kan tan ya. Arkustan dari Fx per EY. Nah, ini kalian juga cari dulu ya. Fx per EY berarti min 1 per min 7. Nanti cari di kalkulator arkustan berapa. Oke deh, nanti semua dari awal sampai akhir kalian harus kerjakan di buku tulis, disalin sampai cari yang tadi yang belum Ibu kerjainnya ya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.